مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Secara tidak disadari, kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun kehadirannya tak jarang membuat kita merinding dan bulu kuduk kita berdiri. Huraim bin Fatik, saat ia mencari ternaknya yang hilang, ia telusuri bekas jejak-jejak kaki ternaknya. Secara tanpa disadarinya, waktu berganti menjadi malam saat ia berada di tanah Abrok Al-Azaf, sebuah sumber air untuk suku Asad. Kemudian ia pun mengeraskan suaranya seraya berujar, "Aku berlindung dengan keagungan bukit ini dari kebodohan-kebodohan kaumnya." Namun tanpa disadarinya, dengan tiba-tiba ia mendengar suara tanpa wujud. والحق أعوذ بالله ذي الجلال والمجد والنعمة والإفضال وقرأ بآيات من الأنفال ووحد الله ولا تبالي. Setelah Huraim mendengar suara itu, tubuhnya terasa gemetar. Setelah ia bisa menguasai ketakutan dirinya, ia pun berkata, "Wahai suara tanpa rupa, jelaskanlah apa yang engkau ucapkan. Apakah engkau akan memberi petunjuk kepadaku atau akan menyesatkan aku?" Kemudian suara itu pun menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah memiliki banyak kebaikan. Di Yasrib, ia mengajak menuju keselamatan. Ia memerintah untuk melaksanakan sholat, puasa, dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik." Kemudian Huraim pun membangkitkan tunggangannya, seraya ia berkata, "Berilah petunjuk kepadaku terhadap kebaikan yang telah engkau diberi petunjuk atasnya." Suara tanpa rupa itu pun menjawab, "Maka ikutilah aku." Huraim pun kembali bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" Suara tanpa rupa itu pun menjawab, "Saya adalah Amr bin Uthal, seorang muslim dari golongan jin." Maka setelah Huraim sampai ke Madinah, saat memasuki hari Jumat, datang kepadanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pun berkata, "Telah sampai kepada kami tentang keislamanmu." Kemudian Huraim pun berkata, "Maka ajarilah aku." Lalu Huraim pun memasuki masjid. Kemudian ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksana bulan purnama sedang berkhutbah di atas mimbar. Beliau bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang melakukan wudhu, kemudian ia memperbagus wudhunya, kemudian ia melaksanakan sholat. Yang sholat itu ia jaga dan hatinya terpaut padanya, tidak ada balasannya kecuali memasuki surga." Inilah kisah Huraim saat ia berkata dengan Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin aku ceritakan saat aku awal masuk Islam,
Sayyidina Umar pun berkata, "Ya, apakah engkau memiliki saksi?" Kemudian memberikan persaksian atas kebenaran cerita Sayyidina Huraim oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Semoga pada saat apapun dan saat ada dimanapun kita selalu mendapat seorang pembimbing untuk menuju cahaya kebenaran, sampai kita diberi anugerah bisa melihat wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di channel Ahya wa Amwat selanjutnya.